Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu as-sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim fi kitabihi Kitabul Adab hafadhahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Masih membahas adab tentang buang hajat di tempat terbuka. Pertemuan yang lalu, kalau buang hajat di tempat terbuka, jikalau menghadap kiblat maka wajib untuk bertutup. Tingginya adalah dari tanah sampai pusat, dan jaraknya antara orang yang buang hajat sama dinding itu tidak lebih daripada 1,5 meter. Jadi kalau terlalu jauh, umpama buang hajatnya di sini, dindingnya di sana, walaupun dia ada dinding tapi menghadap kiblat tetap haram. Jadi antara dinding sama badannya orang buang hajat itu cuman 1,5 meter saja. Lebih daripada itu hukumnya tetap haram. Lanjut ya, nomor 2. Menjauh dari tempat berkumpulnya orang-orang. Nah, jadi kalau mau buang hajat di tempat terbuka, jangan dekat orang. Jangan dekat orang, tetapi jauh. Supaya apa? Supaya tidak keciuman. Kalau dekat orang kan gak baik itu. Dan ukuran kejauhannya yaitu yang sekiranya tidak tercium oleh mereka. Mereka siapa? Orang-orang tadi. Tercium apa? Bau kotoran yang keluar atau tidak terdengar suaranya. Nah, jangan buang hajat dekat orang. Ini kalau tempat terbuka. Jadi agak jauh. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah sekira-kira tidak tercium bau kotoran dari orang-orang yang hadir di situ, dan juga tidak terdengar suaranya. Kalau seandainya masih terdengar suaranya, prepet, maka itu masih dekat. Atau keciuman baunya sama orang lain, itu masih jaraknya dekat. Jadi agak jauh. Paham ya kira-kira? La ilaha illallah. Yang ketiga, tidak buang air kecil atau besar pada air yang tergenang. Nah, makanya juga tidak boleh buang hajat di kolam renang, nggak boleh. Buang air kecil di kolam renang nggak boleh, apalagi buang air besar. Kenapa? Karena kolam renang airnya tergenang, walaupun banyak. Nah, makanya riskan sekali kolam renang itu kalau tidak dibersihkan, karena mengandung kuman. Apalagi kalau perempuan itu mandi di kolam renang umum, itu sangat riskan sekali. Perempuan itu terkena penyakit kutuan di alat kelaminnya, karena itu sangat sensitif. Laki-laki saja sangat sensitif, apalagi perempuan. Itu yang bisa menimbulkan keputihan yang tidak baik, berbau. Nah, lain halnya kalau airnya mengalir, tidak apa-apa buang hajat di situ. Tapi kalau tergenang jangan.
Dan juga biasanya kalau tergenang air itu, apalagi di tempat-tempat danau dan sebagainya, kalau air tergenang itu biasanya tempat sarangnya jin. Jadi kalau ada air tergenang begitu di satu tempat atau di satu daerah, itu biasanya tempat sarangnya jin. Orang Bali mengatakan jin buang anak, istilahnya seperti itu. Istilahnya saja. Artinya tempat itu sangat berbahaya sekali kalau ada orang buang hajat di tempat itu. Terganggu jin tadi, maka kalau dia merasa terganggu, jin tadi bisa membalas kepada orang yang telah membuang hajat di tempat tinggalnya dia tadi. Yang keempat, tidak buang air kecil atau besar pada aliran air yang sedikit seperti sungai kecil, karena akan menyebabkan air tersebut menjadi mutanajis, tidak dapat digunakan untuk bersuci. Airnya kecil, paretnya, jangan dikencingin di situ, apalagi buang hajat. Airnya kecil, paretnya, jalannya kecil. Kalau air paretnya kecil tapi airnya deras, itu nggak masalah. Nah, kalau seperti di Bogor, di Jawa Barat itu kecil saja paretnya, cuman airnya deras. Kenapa? Karena air itu berasal dari gunung. Yang parah sudah paretnya kecil, airnya kecil, ngalirnya tidak boleh juga. Apalagi sudah kecil nggak mengalir lagi, nah itu lebih makruh lagi. Nah, karena bisa menyebabkan air tadi menjadi najis, atau bisa juga itu menjadi sarang-sarangnya jin. Jin paling suka di tempat-tempat seperti itu, bersarang. Jin itu dia bersarang itu di tempat-tempat kotor. Tempat-tempat kotor itu senang sekali jin bersarang di situ. Dan dia kalau satu tempat saja itu bisa, tempat itu dikuasai oleh beberapa jin. Umpama ada patung, makanya tidak boleh naruh patung dalam rumah. Ya, apalagi benda-benda kuno apa seperti itu berjin semua rata-rata. Ini umpama begini, patung seperti sebesar senter ini. Tapi patung nih, ini tempat ini nih, ini bisa dihuni jin, bisa sampai puluhan jin. Karena jin itu bisa mengecil, bisa membesar. Makanya kan ada yang film Aladin tuh, kecil aja tempatnya, disarang jin di situ. Nah, itu ada memang seperti itu ceritanya. Walaupun itu dibikinkan film fiksi, tapi sebenarnya ada cerita-cerita seperti itu, dikurung jin itu. Jadi hati-hati menyimpan benda-benda yang seperti patung, seperti apa, boneka tuh. Terlalu besar boneka bisa jadi sarang jin. Makanya kalau habis main boneka-bonekaan itu jangan dipajang, masukkan dalam peti atau apa begitu. Siti Aisyah itu dia main boneka-bonekaan. Karena Siti Aisyah waktu dinikahi oleh Rasul berumur 7 tahun. Waktu dikumpul sama Rasul umur 9 tahun Siti Aisyah. Karena 9 tahun itu perempuan sudah haid kebanyakan. Adalah perempuan haid 9 tahun. Jadi kalau perempuan itu sudah bisa haid, itu bisa hamil sudah. Jadi ketika Rasul SAW pun juga meninggal dunia, Siti Aisyah masih berumur 18 tahun, masih muda. Nah, karena di dalam pernikahan dengan Rasul SAW tadi, Siti Aisyah masih muda, tapi mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Orangnya pintar. Itu Siti Aisyah, muda tapi pintar. Yang parah muda tapi bodoh. Sudah tidak bisa apa-apa. Siti Aisyah, salah satu hikmah dinikahi oleh Rasul adalah kepintaran Siti Aisyah. Tapi Siti Aisyah adalah perempuan yang manja karena masih muda dan suka main boneka-boneka. Suatu ketika Rasul SAW masuk ke rumah karena giliran Siti Aisyah, lalu melihat Rasul SAW Siti Aisyah sedang main boneka-bonekaan. Rasul bertanya, "Mahadihi, apa ini?" "Ya Aisyah, ini apa?" Lalu Siti Aisyah mengatakan, "Banati, ini anakku, ini
bonekaanku, anak perempuanku, bonekaanku. Oh, kata Rasul. Lalu ini apa kata Rasul? Ini khair, ini kuda. Ini kuda. Lalu Rasul bertanya, emang kuda punya sayap wahai Aisyah? Bonekanya Siti Aisyah itu ada boneka perempuan sama kuda-kudaan, kudanya ada sayapnya. Kata Rasul, emang kuda ada sayapnya? Lalu Siti Aisyah langsung berkata, ya Rasulullah, apakah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman punya kuda yang pakai sayap? Nabi Sulaiman punya kuda pakai sayap memang. Lalu Allah ganti kudanya itu dengan angin. Pernah ceritakan Abu ya? Apakah engkau tidak mendengar wahai Rasul bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang pakai sayap? Mendengar jawaban tadi Rasul pun tersenyum tertawa. Artinya di sini kata ulama boleh saja seseorang main boneka-bonekaan, nggak ada masalah. Tapi setelah main boneka-bonekaan, bonekanya itu ditaruh di tempat khusus, jangan dipajang. Kalau dia dipajang, apalagi bonekanya yang kayak raksasa besarnya, maka dia menjadi patung, dan patung seperti itu nanti bisa jadi sarang jin. Kalau dia sudah menjadi sarang jin, apalagi yang punya rumah yang rumahnya itu jarang sholat, ya, jarang sholat, banyak maksiat di rumah itu, wah tambahnya jin bersarang di situ. Nah, itu jadi akhirnya orang apa yang punya boneka tuh tidak bisa baik orangnya, mucil, nakal, jahat kelakuannya. Kenapa? Jin mempengaruhinya, jin yang merasuk dengan dirinya tadi. Nah, baik seperti itu dulu. Nanti sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab.